Selamat siang Pak Kade. Ya, selamat siang. Oke. Gimana kabarnya Bapak Sehat, siang? Alhamdulillah. bahagia, sehat. Wow. Sedikit capek tapi no problem. No problem ya. Ya. Ini kira-kira apa sih yang membuat merasa ini? Hari ini saya terlibat dalam proses pembelajaran dengan peserta didik. Saya sangat bahagia karena mereka sangat termotivasi, mereka kreatif, bahkan kayaknya energinya melebihi saya. Wow, itu Jadi, sesuatu yang ya, sangat membahagiakan. sangat membahagiakan. Alhamdulillah Pak ya bisa melihat peserta didik kita dengan Iya. semangat yang seperti itu. Ya. Semoga gurunya juga tetap semangat ya Pak. Ya tentu kita wajib bagaimana memberikan contoh yang baik kan. Jadi kalau mereka ikut energik ya kita sebisa mungkin kalau bisa lebih energik. Iya. Jadi tentu usia jadi faktor juga. Wah, bahas tentang usia kayaknya panjang Pak ya. Ya. Baik Pak Kade, ini saya mengambil waktunya, mohon izin, ya, karena sebelumnya kita sudah melakukan sharing terkait dengan modul ajar. Ya. Sekarang pertemuan kita akan membahas beberapa hal sebelum kita melakukan observasi di kelas Bapak. Baik, Iya. silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan proses observasinya nanti. Ya, salah satunya mungkin Pak Kade bisa sharing terkait tujuan pembelajarannya di kelas nanti. Itu seperti apa ya Pak? Baik, tujuan pembelajaran dari modul yang saya sementara gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan mereka mampu memanfaatkan limbah dengan berbagai jenisnya, baik organik maupun anorganik ya, menjadi benda-benda yang bermanfaat. Jadi mereka bisa berkreasi dan inovatif memanfaatkan limbah-limbah yang terdapat di sekitar mereka. Menarik. Utamanya limbah plastik. Kan kita tahu limbah plastik itu butuh waktu yang sangat lama ya, bahkan ratusan tahun untuk terurai. Jadi salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan kalau tidak bisa mencegah bertambah banyaknya, ya minimal kita bisa mengurangi lah. Jadi minimal mulai dari lingkungan rumahnya, sekolahnya, dan bisa kira-kira dikumpulkan untuk menjadikan produk atau benda yang inovatif dan bermanfaat. Iya, baik. Menarik sekali Pak ya. Iya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya mungkin bisa menyentuh terkait dengan kira-kira dari beberapa area pengembangan yang ingin Bapak capai itu mengarah ke mana nih dalam prosesnya nanti? Baik, pertama saya mencoba menjembatani antara ide mereka dengan ide-ide yang ada di luaran sana lewat media sosial, lewat internet. Dalam hal ini contohnya YouTube. Kan kita tahu ilmunya kalau di YouTube itu banyak sekali ide-ide. Jadi mereka juga punya ide bagaimana mempertemukan ide mereka dan ide di YouTube untuk bisa saling memodifikasi. Jadi merangsang kreativitas dan daya inovasi mereka yang pertama terkait dengan kognitifnya mereka ya. Terus yang berikutnya kerja sama yang baik, karena ini kan berbentuk proyek yang dikerjakan secara berkelompok gitu. Tentu ada dinamika kerjasama yang muncul di situ. Kadang mereka sedikit bersitegang karena saling mempertahankan ide gitu ya. Saya maunya seperti ini, saya maunya seperti itu. Jadi menumbuhkan juga kemampuan berkomunikasi mereka, dan ketika mereka menemukan masalah, mereka bisa membahas untuk mencari solusinya. Jadi di samping kemampuan kognitifnya, soft skillnya juga, karakternya mereka juga. Nah, ketika temannya nada bicaranya tinggi, harapannya sih yang satu bisa down ya, untuk bisa mengimbangi. Jadi juga melatih emosi sih sebenarnya. Kemudian melatih persistensi atau daya tahan, karena contoh Bu ya, kan satu anak itu ngumpulin 100 tutup botol. Kebayang nggak nyari 100 tutup botol? Ya, dengan variasi warna itu kan persistensi juga. Dan di satu proses ini, di satu proses pembelajaran ini beberapa kali pertemuan, bukan hanya satu produk. Jadi produk dari bahan limbah anorganik satu seperti tutup botol, botol plastik, dan dari bahan organik seperti limbah-limbah kayu yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi membangun ide, kemudian merencanakannya, kemudian mengumpulkan bahan, kemudian mengeksekusi, bekerja sama,
kemudian dengan mengevaluasi juga setelah jadi prototipenya ini gimana nih, pewarnaannya atau pemasangan tempatnya di mana, apakah di lantai saja atau di dinding. Jadi mereka dirangsang untuk terus berpikir untuk bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi intelektualnya ada, emosionalnya ada juga, karena mereka kan di sini berkomunikasi ya, mencari solusi, dan juga spiritualnya. Kenapa? Saya mencoba untuk memantik bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini, apa yang kita dapatkan sekarang tidak seluruhnya milik kita ya. Ini kan akan diwariskan gitu. Seperti misalnya sampah plastik itu kan butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi statement andalan saya, kalau Anda sehat, panjang umur, tentu kelak suatu saat Anda akan berkeluarga. Sekarang Anda minum air botol plastik ya, Anda buang di situ. Kalau botol itu nggak dipindahkan, dibiarin gitu aja, maka ketika kamu sudah punya cucunya balik, itu masih ada. Ide kreatif ya, berarti ini juga akan membangun ide kreatif kita. 50 poin lagi. Pokoknya yang lagi menjawab ini confident, yang belum jawab saja, jangan takut. Apa aja boleh diungkapkan sepanjang menggunakan limbah ini menjadi karya yang bermanfaat. Kedua, membangun ide-ide kreatif. Apa lagi? Nah, ayo. Apa lagi yang bisa dipelajari? Si A bikin mantap. Ya, jadi pikiran kita sudah sefrekuensi ya. Saya menggunakan si A, dia apa yang dipelajari? Kita bisa belajar bagaimana bekerja, berkolaborasi dalam satu tim. Oke ya, mantap. 50 poin. Menurut saya bisa, karena botol mudah didapatkan dan cara pembuatannya juga tidak sulit dan mudah dikerjakan. Baik, kita beri applause kepada teman kita. Jadi seperti susah Pak, yang kawan Pak. Berdiri atau ulangi. Oke. Menurut saya tidak bisa Pak, Kenapa? untuk cari kawan Pak. Susah cari kawannya. Kita beri tepuk tangan ya. Oke. Terima kasih. Sekarang silakan berdiri nak. Kasih solusi. Kalau teman kita punya masalah, kita carikan solusinya. Ya. Oke, siapa aja boleh? Berikan solusinya, silakan. Nah, rajin dia minta ya. Berdiri, nggak apa-apa. Berikan solusi kepada temannya ya. Mencari kabel yang agak besar, kabel yang kan di dalam kabel itu ada kawat besar berwarna emas itu menjadikan kawat. Oke, ini tangan buat teman kita. Bagus. Kenapa enggak? Temanya tempat HP. Sembarang Bapak? Iya ya. Ini lagi. Di sini dibutuhkan bakat-bakat kombinasi warna ya. Kayak di sana. Jadi sembarang memang bikin situ. 40 bersama. Bikin piano, bikin mobil deh. Mobil lagi. Gimana deh? Ambil aku lagi di bawah. Nah sekarang gini, coba kamu jelaskan, kamu mau bikin apa ini ya? Guys, kita dan buat tempat hiburan sama konsepnya, dia akan setinggi apa ini? Jadi nanti kira-kira setinggi apa ini?
jadi satu? Iya Pak. Terpisah atau menyambung nanti? Jadi nanti kamu nanti Pak, karena di Pak itu naik. Oh itu naik. Oke, jadi ini sehat, sedikit capek tapi sehat. Hal itu perlu Pak ya? Terus sangat perlu. Sangat. Esensial. Jadi apa saja yang dilakukan hari ini Ya, yang membuat Pak Kadir bahagia? salah satunya adalah tadi sudah mencapai 90% produk yang kami selesaikan dari limbah organik dan antara kompleknya. Besok kami akan dimulai dengan capaian mulai dari pagi. Iya, baik. Baik Bang Adek, seperti yang mungkin seperti Pak sharing ya bahwa pelaksanaan kapasitas hari ini akan melaksanakan diskusi kembali terkait prosesnya dan itu akan kita lakukan pada sore hari ini. Seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti ada sempat refleksi aja terkait apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Jadi sempat sharing berbagi. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajarannya hari ini? Seperti biasa menyenangkan karena pembelajarannya dinamis, banyak diskusi, kemudian banyak ide-ide yang didiskusikan, termasuk salah satunya ketika membuat sapu tadi yang saya beli dari limbah organik dari daun kelapa. Itu kombinasi daun pohon aren di sapu, daun kelapa satu karena terlalu sedikit dibanding dari daun aren yang diproduksi, sehingga saya harus bawa anak saya keliling kampung cari daun kelapa ya. Nah setelah itu dapat dijadikan satu. Nah, ini Pak sapunya gelap, satu hijau, satu coklat. Tapi gak apa-apa, yang jelasnya itu bisa maksimal untuk menghasilkan beda warna gak apa-apa lah. Tapi setelah pasang tangkainya itu harus ada tangkainya, karena kalau pendek biasanya orang nggak mau beli, kalau nyapu harus tutup gitu ya. Kami jadi cari bambu, setelah dipasang ada sih pada teman mungkin ini resikonya tingginya Pak terlalu besar tuh gagangnya. Saya bilang nak tergantung yang pegang. Ada sudut pandang seperti itu Ya, Pak. kalau besar gagal tergantung yang pegang. Ya, hal-hal seperti ini sederhana tapi bikin kita ketawa gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu yang penting tadi, selalu senang pada proses pembelajaran. Iya, jadi dari kejadian tadi prosesnya Bapak ada tidak hal yang menginspirasi? Iya, yang pertama itu ada anak yang sangat kreatif ya, menggunakan kertas-kertas koran, kemudian tidak tergantung pada teknologi utamanya ya, jadi nulisnya itu masih tulis manual tapi bagus, kombinasi warnanya juga bagus ya. Saya merasa saya harus banyak belajar dari juga masalah kombinasi warna. Ketika saya mengajukan contohnya tempat buku, saya ajukan warna, anaknya bilang kurang pas Pak warnanya. Setelah saya ikuti sarannya, memang lebih pas ya. Jadi ternyata kita punya siswa juga di satu sisi kita harus jujur memiliki kelebihan yang lebih. Itu suatu hal yang harusnya kita harus terus melakukan. Kesadaran diri. Iya. Kelebihan apakah itu menjadi juga hal yang baru Bapak sadari menarik dari proses pembelajaran? Selama ini kan interaksi kita lebih diskusinya kepada minimal yang sejawat dengan kita atau mungkin dosen pembimbing kita dan sebagainya. Artinya secara knowledge dan pengalaman biasanya kalau nggak selevel di atas kita. Itu stigma lama ya yang kita sebut. Tapi dalam proses pekerjaan tadi ternyata banyak sisi-sisi yang kita masih mengerti bahwa siswa kita juga ada satu momen juga sama prosesnya kayak ini cari bahan
dipanggil, Pak kenapa susah-susah? Saya lupa namanya ini anak ya. Tapi dia bilang gini, Pak kenapa susah-susah? Ini banyak kali loh di sini. Jadi dia ambil bagian dari daun kelapa, jadi bisa dibandingkan. Ini harus pakai modern. Ya, seperti artinya pengalaman tetap kita bisa belajar dari sini. Sederhana tapi ada nilai di dalamnya. Soft skill juga ya, ya. soft skill. Kalau menurut Bapak dari pembelajaran yang kemarin, apakah kira-kira pengembangan yang Bapak rencanakan di awal ketika kita ngobrol di kawasan itu sudah terakomodasi seluruhnya atau bagaimana? Sebagian besar ya, karena kan dalam proses pembuatan itu ada beberapa elemen yang kita lakukan. Yang pertama, jadi anak mereka mulai dan yang kedua kemampuan sosial komunikasi dan komunikasi. Kita itu menarik sekali perkembangannya, sangat dinamis meskipun bahasanya ya namanya remaja saat ini bahasa kekinian yang kadang saya tidak ngerti atau maksudnya dari mulut ke laut kayaknya salah itu jadinya lucu. Jadi mereka bisa berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Satu juga ada yang namanya konsistensi, tapi jangan selalu seperti yang ternyata sebagian dari mereka masih bahkan tadi saya lihat ada yang bercanda mungkin saya datang dia nggak menyadari kelemahan saya jujur di atas motor sampai gitu. Saya waktu itu dari pagi mereka kerja karena kan ini hari terakhir, jadi secara emosional ada apa ya perkembangan emosional juga. Jadi bapak ini tanggung jawab saya kemudian mereka selalu menjaga kebersihan kelas, itu yang saya kagumi. Sudah 2 kali saya coba pantau dari jauh aja di mana mereka masuk mengumpul bersama-sama. Rupanya mereka mengerti pada pembelajaran bahwa salah satu bentuk pengajar kita atau asosiasi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan menjaga kebersihan. Setelah menyiapkan beberapa video tentang begitu banyaknya ya, kita sempat belajar juga nonton video terakhir itu bahwa ternyata 5 kelas